Dr. Gembong Baskoro, MSc, untuk memaparkan materinya 20 menit saja ya Pak. Monggo, dipersilakan untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede Lingga. Mungkin sudah bisa lihat ya slide saya? Sudah Pak. Sudah masuk Pak. Oke. Silakan dimulai Pak. Jadi utama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor TIB ya, kepada sahabat saya Pak Yani Antariksa, Komandan Rahmat Syarif, Komandan Gede Lingga, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya. Saya diminta membawakan topik ya mengenai kepemimpinan pada era new normal dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebenarnya topik kepemimpinan ini bukan sebuah topik yang yang baru ya, karena kepemimpinan itu sudah ada semenjak manusia itu ada. Nah, kenapa kepemimpinan itu menjadi penting ya? Karena satu-satunya hal di dunia ini yang tetap itu adalah perubahan. Oleh karena itu untuk mengawaki perubahan, ya, itu diperlukan satu kemampuan, yaitu kemampuan kepemimpinan. Baik itu minimum ya, perubahan terhadap diri sendiri. Jadi sejak kita lahir sampai kita meninggal itu selalu berubah terus. Nah itu memang untuk itu perlu ya, khususnya adik-adik mahasiswa itu membekali dirinya satu kemampuan untuk selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itulah kepemimpinan. Jadi apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah perjalanan kita membentuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada kok orang tuh terlahir jadi pemimpin, itu tidak ada. Walaupun seorang anak raja juga tidak bisa lahir terus kemudian jadi pemimpin. Tak bisa. Pemimpin itu proses kepemimpinan itu ya. Proses kita membentuk diri sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan itu adalah tanggung jawab diri sendiri sebenarnya. Karena yang menjadi objek itu adalah diri sendiri. Ya, nanti ada objek berikutnya. Jadi kepemimpinan itu ya bukan sebuah posisi atau jabatan ya. Kepemimpinan itu sebuah tindakan sebenarnya ya. Jadi jangan kita salah artikan kepemimpinan itu sebuah jabatan atau sebuah kekuasaan. Tidak. Kepemimpinan itu adalah tindakan. Nah, ada yang perlu saya sampaikan tadi, seperti juga disampaikan oleh Pak Yani maupun Pak Rahman, bahwa harus hati-hati terhadap kepemimpinan. Karena manusia itu kan memiliki hati ya. Hati olah hati. Jadi umumnya kepemimpinan yang tanpa hati itu berakhir menjadi tirani. Ya. Oleh karena itu, kepemimpinan itu harus didasari dengan hati yang tulus, ikhlas, yang bersih. Ya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Apakah ada di dunia ini pemimpin tanpa hati? Banyak ya, banyak sekali pemimpin ya yang berkuasa tapi tanpa hati. Yang ada adalah tirani. Ya. Di dalam konteks ini saya menyatakan bahwa olah hati itu menjadi penting dalam kepemimpinan. Berikutnya, si kepemimpinan tadi saya katakan bukan sebuah jabatan. Kepemimpinan bukan juga kekuasaan. Karena apa? Kalau Anda melihat dari sudut pandang itu, maka kepemimpinan itu adalah kepemimpinan feodalistik ya. Cara pandang feodal ya. Bukan begitu. Karena apa? Mungkin nanti bisa ditanyakan ya orang-orang yang ya sudah mengalami masa kepemimpinan. Banyak sekali ya. Kalau kita berpikir secara feodal, kepemimpinan itu adalah kekuasaan, kita akan terjebak pada ego, ya, pada ego. Dan akhirnya orang-orang seperti itu justru takut turun, ya, karena kekuasaan itu memabukkan, ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, janganlah mencari kepemimpinan itu dengan cara pikir feodal, yaitu mengejar jabatan dan kekuasaan. Nanti Anda akan merasakan sendiri bahwa kepemimpinan itu bukan itu. Kemudian, kepemimpinan ada di setiap keadaan. Jadi, di setiap situasi,
dalam situasi apapun selalu akan muncul seorang pemimpin. Jadi kadang-kadang kepemimpinan itu munculnya ya itu tidak diduga-duga, tergantung keadaannya. Misalnya tadi dikatakan dalam keadaan COVID, nanti ada orang yang berinisiatif menggalang orang lain untuk memberi bantuan satu dengan yang itu adalah bentuk-bentuk kepemimpinan. Juga kepemimpinan diperlukan minimal untuk Anda sendiri. Ya, bagi mahasiswa ya, jangan berpikir kepemimpinan itu wah nanti saya pakai untuk memimpin RT, RW dan sebagainya. Enggak. Pikirkan simpel saja. Bahwa Anda memerlukan kepemimpinan itu untuk dirimu sendiri, memimpin perubahan diri sendiri. Ya. Karena apa? Karena sebelum memimpin orang lain, Anda harus mampu memimpin diri sendiri. Jadi itulah kepemimpinan. Berikutnya adalah dengan siapa kita belajar kepemimpinan. Ya beruntunglah mereka yang mendapat contoh kepemimpinan yang baik. Jadi kita belajar kepemimpinan itu paling dekat itu dengan orang tua. Dan paling banyak waktu kita belajar dari orang tua. Kemudian akan belajar dari teman, tetangga, guru, dosen, dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang begini, ada orang yang beruntung ya, bisa mendapat orang tua yang dia bisa belajar kepemimpinan dengan baik. Ada yang tidak beruntung. Dan oleh karena itu dia harus belajar kepemimpinan dari tempat lain. Tapi itu tidak menjadi masalah ya. Ya, itu masalah keberuntungan saja. Jadi kepemimpinan itu Anda belajar bisa dari segala macam orang. Kemudian unsur kepemimpinan. Saya bicara unsurnya. Mungkin unsurnya itu ada unsur lunak dan unsur keras. Saya mau bicarakan unsur-unsurnya ini. Ini tadi disampaikan oleh Pak Yani. Unsur minimum ya. Itu ada 3. Nurani, nalar, dan nasionalisme. Atau 3 N. Jadi unsur minimum itu. Jadi kalau Anda punya satu tok nalar atau pikiran atau otak tok, Anda tidak punya nurani dan nasionalisme, Anda bisa jadi tiran tadi saya bilang. Begitupun Anda punya nurani tok, tidak punya nalar, tidak punya nasionalisme. Bisa juga keseret sana sini. Dan sebagainya. Oleh karena itu, minimum unsur yang harus Anda miliki di dalam diri. Itu ada 3, yaitu nurani yang bersih, nalar yang baik, dan nasionalisme yang kuat. Hari ini, mungkin kita akan membekali Anda nasionalismenya. Karena kalau tidak dibekali Anda hari ini, yang ada di dalam diri Anda itu cuma nurani dan nalar. Nasionalisme itu penting. Kenapa? Untuk menjaga ya negara ini itu tetap ada seumur hidupnya. Nah, unsur yang lain yang semakin banyak unsurnya tentu semakin baik. Misalnya ada kepribadian, ditambah lagi ada kecakapan, ada jasmani, ya. Tadi jasmani itu ya olahraga, ya. Itu semakin baik. Jadi semakin Anda melengkapi diri Anda, ya, maka faktor kepemimpinan dalam diri Anda itu semakin baik. Tapi saya katakan minimal Anda harus punya 3. Jangan punya satu tok cuma nalar. Saya sering lihat itu orang punya nalar doang. Akhirnya apa? Tindakan kepemimpinan itu banyak menyusahkan orang. Ya, jadi harus punya 3 itu minimum ya, nurani, nalar, dan nasionalisme. Ya, ingat itu mahasiswa ya. Nah, saya tidak mau membuat teori sendiri. Saya mau menyampaikan teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kenapa ya? Kita ya, saya kira bahwa Indonesia ini sudah ada bapak ya, bapak pendidikan yang mana kita bisa belajar banyak. Inilah kata-kata beliau mengenai kepemimpinan. Ya. Pertama adalah tetap, mantep, dan antep. Tetap. Anda harus punya ketetapan hati dan pikiran dalam bekerja dan belajar. Tetap tidak tergoyahkan oleh godaan dan atau rayuan apapun. Nah, khusus saat ini itu banyak sekali ya godaan dan rayuan. Mantap, yakin, setia, dan teguh iman dalam menjalankan tugas. Antep, ketetapan dalam bertindak dan kemantapan dalam bersikap secara batin akan membuahkan perbuatan yang berisi dan berharga. Berikutnya, ngandel, kendel, kandel, dan bandel. Nah ini yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, ngandel. Percaya pada kuasa Tuhan serta mawas diri. Ya seperti saat ini ya, kalau COVID begini ya Anda harus ngandel. Jangan
percaya omongan orang sana sini, ya isu-isu, ya percaya pada Tuhan ya. Kendel, berani memperjuangkan cita-cita dan tidak mudah menyerah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kandel. Nah, kandel ini penting. Penuh ilmunya, penuh pengetahuannya, matang jiwanya, juga tabah hatinya, hingga dapat mengatasi segala persoalan. Jadi tadi saya katakan, harus ada nalar. Ilmu itu kan nalar. Jadi harus penuh ilmunya, penuh pengetahuannya, matang jiwanya, tabah hatinya, hingga bisa mengatasi segala persoalan. Itu kandel. Terakhir adalah bandel. Tahan banting dan tidak mudah menyerah. Bandel itu bukan dalam konotasi negatif. Saya sering lihat tuh kalau anak saya, kamu bandel. Tapi itu konotasi negatif ya. Dalam konteks ini bandel itu adalah kemampuan tahan banting. Jadi bandel bukan bandel nakal ya, bandel positif ya. Kemudian yang terakhir adalah neng, ning, nung, nang. Neng, meneng. Meneng itu artinya diam atau tenang dalam berpikir. Ini Pak Ian ini kan orang Solo nih. Ini tahu persis ini kata-kata nih. Ning, wening atau jernih. Bisa berpikir dengan jernih. Nung, hanung, kebesaran hati dan jiwa. Nang, menang, kemenangan lahir dan batin. Jadi kalau saya lihat ya, seumur saya sekarang, sampai hari ini, menurut saya kita tidak usah belajar banyak-banyak kepemimpinan teori macam-macam. Hafal ini aja udah cukup. Anda menghafal, menghayati, menjalankan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro. Ini sudah bekal Anda ya dalam kehidupan Anda. Ini bekal yang luar biasanya. Tidak perlu baca buku tebel-tebel ya. Udah cukup ini aja. Ya. Saya lompat ya. Nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam kepemimpinan tadi sudah disampaikan. Itu kejujuran nomor 1. Integritas. Integritas itu adalah samanya antara perkataan dan perbuatan. Jangan perkataannya ngomong ke A, perbuatannya B. Rendah hati. Rendah hati ini tidak gampang ya. Rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Jadi Anda itu rendah hati itu tidak sombong ya. Keadilan. Nah, ini keadilan ini yang juga penting. Bersikaplah adil. Karena apa? Namanya manusia yang dicari itu keadilan. Jangan sampai Anda menjadi pemimpin tidak adil. Adil terhadap diri sendiri itu juga susah. Misalnya, adil terhadap diri sendiri. Ini sekarang saya baru adil. Dulu tidak adil. Apa bekerja terlalu forsir. Rupa memberikan porsi kepada kesehatan itu kan tidak adil dalam diri sendiri. Jadi kita adil. Ya namanya tubuh ya perlu ada perbaikan. Ada dipelihara supaya sehat. Dulu enggak, waktu saya muda, seperti Anda waktu mahasiswa itu, kalau saya begadang itu bisa sampai jam 3 malam tiap hari. Itu enggak adil. Karena apa? Anda memforsir diri Anda. Ya, tubuh Anda melebihi kemampuannya. Anda enggak adil terhadap diri sendiri. Hasilnya apa? Nanti jatuh sakit. Ya, yang disebut adil itu seperti itu ya, mahasiswa ya. Jangan merasa hebat. Wah, saya begadang sampai pagi. Itu merasa hebat. Enggak, Anda tidak adil terhadap dirimu sendiri. Ya. Keberanian, kedisiplinan, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai dari sebuah nilai-nilai kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan. Nah, ini sangat penting. Jadi begini, justru kita ini diuji, perilaku kita. Itu bagaimana perilaku kita ketika sukses. Suka orang kalau sudah sukses lupa diri dia. Lupa diri, lupa teman, lupa segala macam. Nah ini. Mahasiswa-mahasiswa nanti jangan sudah sukses lupa teman kosnya ya, lupa kepada dosennya, lupa kepada rektornya ya, jangan begitu. Itu namanya perilakumu ketika sukses. Bagaimana perilaku menghadapi kegagalan, frustasi, terus depresi dan sebagainya, itu satu perilaku yang kita harus hati-hati. Perilaku memperlakukan orang lain, perilaku bagaimana menyelesaikan konflik, termasuk bagaimana menyatakan kebenaran. Itu tidak mudah ya. Kadang-kadang ini kita menyatakan kebenaran itu juga melihat-lihat sikonnya. Jangan karena ini asal benar kita ngomong, orang lain juga sakit hati, kan tidak benar ya. Jadi ada cara perilaku kepemimpinan yang Anda harus belajar. Walaupun esensi menyatakan kebenaran juga harus lihat sikonnya, bagaimana bicara ini. Ya kebenaran itu memang harus disampaikan, tapi bicaranya itu bagaimana supaya pihak sebelah jangan sakit hati dan sebagainya. Nah yang penting, yang saya sarikan dari saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri sebagai Anda sebagai seorang pemuda. Jadi bagaimana membentuk jiwa kepemimpinan.
Pertama adalah berakhlak mulia. Yaitu apa? Anda harus dekat dengan agama. Agama apapun mengajarkan akhlak mulia. Kalau Anda sudah tidak mau dekat-dekat dengan agama, itu masalah. Dan ini nomor satu, akhlak. Kemudian cerdas dan berwawasan. Di mana Anda peroleh itu? Di sekolah, di kampus. Sekolah, kuliahlah yang benar. Maka Anda akan menjadi orang yang cerdas dan berwawasan. Kemudian disiplin, tanggung jawab, tangguh. Itu di mana? Ikutlah menwa. Ikutlah militer. Jadilah seorang militer. Maka akan menjadi disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. Profesional dan mandiri. Bagaimana itu? Menjadi orang profesional. Ya bekerja profesional. Itu melatih Anda menjadi profesional dan mandiri. Bahkan bisa berwirausaha ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Harus belajar untuk kreatif dan inovatif. Jadi tidak ini berhenti pada kepuasan saat ini. Harus mencari cara yang baru. Itu kreatif dan inovatif. Kemudian berani dan sportif. Di mana Anda belajar? Di bela diri Anda belajar. Kenapa orang mengikuti bela diri? Karena dia belajar berani dan belajar sportif. Di situ dia belajar. Kemudian kehalusan budi pekerti. Di mana Anda belajar? Seni. Jadi belajarlah seni. Main musik, menyanyi, menari, dan sebagainya. Macam-macam seni. Di situ Anda melatih kehalusan budi pekerti. Jadi saya sarankan kepada para mahasiswa, di antara waktu Anda kuliah ini, ya, carilah kegiatan lain, ekstrakurikuler yang mendidik Anda, membentuk jiwa kepemimpinan ini. Secara lengkap, komprehensif, dan integral. Inilah, dan saya kira di setiap kampus itu ada tempatnya, ada UKM-nya itu. Menwa ada UKM-nya. Entrepreneur ada UKM-nya. Inovatif ada UKM-nya, ya. Bela diri ada UKM-nya. Terus seni juga ada UKM-nya. Termasuk UKM yang berbasis agama, semua ada UKM-nya. Ikutlah di situ karena di situ Anda belajar ya, belajar membentuk jiwa kepemimpinan yang kokoh dan menyeluruh. Jadi bukan satu ya, tapi menyeluruh karena tadi saya katakan faktor-faktor itu menyeluruh Anda harus kembangkan. Nah, berikutnya adalah skill. Skill ini saya ambil ya dari teori ya, bahwa skill itu ada hard skill dan soft skill. Saya bicara yang soft skill. Soft skill itu ada dua, ada interpersonal dan intrapersonal. Apa itu? Interpersonal itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Intrapersonal, keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Nah, suka-suka begini. Orang tidak bisa mengatur dirinya, atau dia pintar mengatur dirinya, dia hubungannya dengan orang luar tidak bagus. Atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, dua hal ini dalam soft skill, interpersonal dan intrapersonal ini Anda harus kembangkan. Apa itu isinya? Ya ini tadi, nanti bisa Anda baca di slide-nya ya. Apa itu? Misalnya intrapersonal, yaitu time management. Mengatasi waktu, menentukan waktu belajar, waktu bekerja, waktu berorganisasi, segala macam. Stress management, bagaimana mengatasi stres, itu semua intrapersonal. Ya. Dan lain-lain, nanti Anda bisa pelajari ya. Jadi saya kira, itu ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan kepada mahasiswa. Saya tidak memperpanjang. Jadi secara praktis Anda bisa melihat bahwa pada akhirnya kepemimpinan itu adalah proses membentuk diri sendiri. Setiap orang lahir itu sama. Kalau nanti ujungnya dia bisa membentuk dirinya, itu adalah proses tanpa henti ya. Oleh karena itu tanggung jawab kepemimpinan itu adalah tanggung jawab pribadi kepada diri sendiri. Bukan kepada orang tua ya. Bukan kepada saudara, enggak, dirimu sendiri. Kalau Anda berhasil, Anda sukses, Anda beruntung untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda gagal, Anda menyusahkan orang lain. Orang tua dan saudara-saudaramu. Saya kira itu mahasiswa sekalian yang terhormat ya, dan Bapak Ibu dosen sekalian yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Komandan Lingga waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Om Santi. Baik. Terima kasih Pak Dr. Rimbong yang sudah memaparkan materinya. Luar biasa ini karena kita siang-siang ini sudah mendapatkan inspirasi untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Ini hadir lebih kurang 434 orang ya. Ini yang tertinggi pesertanya pada webinar kita ya. Selama ini
tidak sampai segini jumlahnya. Ini Pak Lingga. mungkin karena Pak Gembong dengan 3 pembicara ini yang luar biasa ini. Jadi Betul. pesertanya Ada yang lihat YouTube, Pak Lingga. oh Ada begitu. yang mengikuti lewat YouTube streaming live TV Ya. channel. Wah, mantap ini. Baik, untuk Pak Dr. Gembong, saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk sesi berikutnya kita ingin mendapatkan mungkin adik-adik yang ingin bertanya, monggo kita persilakan, waktunya masih ada 20 menit ya. 20 menit lagi. Paling nggak izin Pak. Mungkin 3 penanya dulu ya. Halo, selamat siang. Ya, silakan Mas Awi. Mas Awi. Ya, oke. Selamat siang Pak Lingga, Ibu Ketua, dan para pembicara tentunya ya. Untuk Pak Jenderal Jalus Pepa Jayamahe, Pak. Untuk Pak Gembong, salam IPSI dan salam bela negara. Saya pertanyaannya ditujukan kepada Pak Gembong nih, yang sebenarnya mau bertanya sama-sama pembicara, tapi ke Pak Gembong karena tamu spesial nampaknya ya. Oke, dalam hal kepemimpinan dan nasionalisme, kita tidak bisa membedakan hal yang dua sisi beragam antara kepemimpinan dan nasionalisme. Tapi itu berbeda di dalam budaya zaman-zaman saat ini, Pak. Yang mana pada saat ini tidak banyak generasi yang menyukai yang namanya gaya-gaya nasionalisme itu. Di faktor apa contohnya? Misalkan di faktor untuk ke arah bela diri, untuk ke arah menwa. Buat mereka itu ngapain sih capek-capek begitu kan, hanya untuk membuat kita merasa mencintai negara ini. Itu yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tetap ada yang menyukai. Cuman hampir saat ini pemuda kita luntur akan jiwa-jiwa itu, Pak. Nah, menurut Bapak solusi terbaik untuk menyatukan antara generasi, mungkin di generasi, mohon maaf, di generasi seumuran Bapak dengan seumuran kami, yang kira-kira nasionalisme ini bisa disukai secara real seperti zaman dulu, tapi bukan diterapkan seperti zaman dulu. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan mohon arahannya supaya bisa ada pengaruh kepada kami semua, Pak. Karena kebetulan banyak sekali yang kita harapkan di dalam seminar hari ini, yang mana menjunjung tinggi sekali jiwa-jiwa di dalam kemahasiswaan maupun di teman-teman yang di level perusahaannya, karena STIBI ini sudah banyak sekali yang bekerja dan rata-rata di pimpinan dan di level-level staff itu udah banyak sekali, Pak. Nah, jadi kami antara kesibukan dan belajar ini kadang-kala menyisakan waktu sehingga sedikit. Jadi hal-hal yang seperti itu pengen tapi bingung karena caranya ini yang membuat kami agak meragukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Salam hormat Pak Gembong dan salam IPSI Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awi. Mungkin hal ini bisa dijawab langsung oleh Bapak Dr. Gembong menyangkut kepemimpinan yang saat ini orang-orang ya, pemuda-pemuda kita kelihatannya kurang ya minatnya untuk membangun dirinya sebagai pemimpin. Ini mungkin tergerus dengan zaman yang demikian berubah cepat, sehingga gaya kepemimpinan yang kita inginkan tidak ada sekarang ini. Sehingga ini menimbulkan risau kita bersama. Monggo Pak Gembong untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komandan Lingga ya. Saya mendengar pertanyaan itu sebenarnya agak terenyuh ya. Saya terenyuh itu kenapa ya? Saya tidak menyalahkan generasi sekarang ya, generasi milenial, X, Z maupun apa. Itu saya terenyuh itu generasi saya sendiri.
Jadi kenapa kita ya generasi saya ini kok tidak bisa membuat generasi muda itu merasa memiliki tanggung jawab ya menjaga bangsa dan negaranya ya. Itu kan sedih ya. Kenapa? Saya ini kebetulan ya, ini mohon maaf kebetulan saya ini sekolah juga pernah sekolah di Amerika, pernah sekolah di Eropa ya. Di Amerika itu yang namanya ROTC ya, semacam menwa itu sudah ada sejak SMA, Pak. SMA, Pak. Di Inggris juga sama, junior ROTC itu dari SMA, mereka sudah belajar militer. Jadi di antara waktu mereka dari SMA itu kalau pas liburan summer itu mereka dikirim training militer, Pak. Dan orang-orang tuanya itu senang sekali mengirimkan. Di kita itu juga ada BJRB, Bintal Juang Remaja Bahari itu. Saya juga mengirimkan anak saya ikut BJRB, ikut berlayar 1 minggu, 2 minggu, ya. Itu dari SMA. Dan biayanya murah sebenarnya. Karena apa? Jiwa-jiwa nasionalisme kepemimpinan itu tidak bisa tiba-tiba muncul ya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu tidak bisa tiba-tiba, harus perlahan. Ya ikut BJRB ya nanti sambil berlayar kemana lihat-lihat nanti akan timbul itu. Nah mungkin yang disampaikan Mas Awi ini adalah satu ya kita semua harus sadar mungkin informasi ya kurang merata ya. Atau tidak cukup sosialisasi di perguruan tinggi atau di SMA sehingga pemuda-pemuda ini tidak tahu. Kalau saya ceritakan bagaimana di Amerika, di Eropa, kita bisa sedih ya. Karena di sana semua mereka ikut ya, ikut atas sukarela. Tapi saya katakan sekali lagi Mas Awi ya, di antara waktu kita bekerja belajar selalu ada waktu sisa. Misalnya saya kan latihan bela diri itu 8 jam ya, paling 2 jam ya, 2 kali seminggu, sekali latihan 2-3 jam. Saya kira ada waktulah untuk kita mau kegiatan ini militer juga misalnya menwa ikut latihan militer dan sebagainya juga tidak full ya. Pak Lingga juga pengalaman itu kalau misalnya Skomen adakan kan tidak setiap hari, kadang-kadang saja. Kalau kita mau sebenarnya ada waktu. Tapi saya katakan sekali lagi ya, sebenarnya tanggung jawab negara ini bukan di tangan saya, Pak Yani ataupun ini Komandan Lingga ataupun Pak Rahman, tetapi di Anda generasi muda ini sebenarnya. Jadi negara ini ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak mendidik diri sendiri, tidak mempersiapkan diri, kan repot. Karena saya, Pak Yani, Pak Rahman, Pak Gede, mungkin Bu Rektor, sebentar lagi juga pensiun. Jadi kita ini menyerahkan mau tidak mau Anda menerima tanggung jawab itu. Oleh karena itu menurut saya isilah waktumu. Sedikit pun misalnya pulang kantor, ya 1 minggu 2 kali latihan bela diri, sekali latihan cuma 2 jam. Tapi itu membangun Pak, itu membangun satu jiwa yang luar biasa. Ikutlah misalnya ada kegiatan menwa di Setiabi gitu ya, bersama Pak Gede Lingga itu ada ikut, silakan saya kira. Nanti lama-lama akan tumbuh. Nah, bagi mereka yang dari SMA sudah biasa ikut BJRB misalnya, Bintal Juang Remaja Baharinya Angkatan Laut, saya kira mereka lebih cepat ya, lebih cepat tumbuh jiwa kepemimpinan. Itu mungkin Mas Awi yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama ya bertanggung jawab ya, bagaimana ya kita mengembangkan diri dan punya rasa tanggung jawab menjaga mempertahankan negara. Karena negara ini Anda tidak bisa serahkan orang lain untuk bertanggung jawab. Kita yang harus bertanggung jawab. Begitu saya kira-kira jawaban saya Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Dr. Gembong yang sudah memberikan jawabannya dengan sangat lugas. Monggo untuk pertanyaan yang pertama tadi, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Rahman Sarip untuk memberikan tanggapan. Monggo Pak Rahman. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Dr. Gembong. Mohon Pak Dr. Gembong, saya mohon waktunya untuk memberikan jawaban sedikit dari Nur Aisyah. Nur Aisyah bertanya, izin bertanya kepada Bapak Dr. Gembong, apakah ketika sosok pemimpin tidak mempunyai nilai-nilai kepemimpinan yang tadi pada Pak Gembong paparkan dapat kita kritik
jika dalam kepemimpinan organisasi seperti yang sebaya sama saya ya, yang sebaya sama saya, gampang untuk menegurnya. Tapi bagaimana jika sosok kepemimpinan untuk bela negara tidak punya nilai-nilai kepemimpinannya, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang dari Nur Aisyah. Ya, terima kasih ya. Gembong. Pak Gembong, Pak Dokter, mohon maaf, ada satu lagi pertanyaan, biar digabung dulu ya Pak. Ya, digabung ya. Silakan Mbak Forlen, aktifkan mic-nya Mbak. Mic-nya diaktifkan dulu mic-nya Mbak. Selamat siang. Siang Mbak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah, Bapak Gembong, Bapak Yani, dan Bapak Lingga. Perkenankan saya senang sekali saya bisa bergabung di webinar hari ini, dan suatu kebanggaan saya bisa berjumpa dengan sosok hebat Ibu Diah Eko Setiawati. Salam hormat Ibu, Bapak. Adapun yang saya ingin tanyakan, saat ini banyak sekali, terutama generasi-generasi saat ini, yang kurang mencintai budaya bangsa sendiri dibanding dengan negara luar, Bu. Dan sangat disayangkan sekali untuk anak-anak milenial saat ini, mereka jago sekali untuk skill-nya, jago sekali di bidang IT-nya, kemudian luar biasa dengan yang tadi disampaikan skill, kemudian namun skill dan lemahnya attitude, Bu. Nah, bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti ini, terutama maaf tidak semua milenial, namun generasi kelahiran tahun 2000 ke atas itu banyak sekali generasi yang sangat rendah attitude-nya. Karena yang kami hadapi di lapangan seperti itu yang terjadi, apalagi pada aplikasi di lapangan atau di tempat kerja kami sendiri, itu berkendala sekali dengan etika terhadap pekerja yang sangat rendah attitude-nya. Bagus sekali webinar hari ini dan bermanfaat sekali buat kami. Mohon bantuan atau masukan dari Bapak Ibu di sini, dosen kami yang tercinta ini, bagaimana cara menyikapi kami menghadapi sahabat-sahabat yang attitude-nya sangat kurang sekali. Jadi terutama di lapangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mengharapkan sekali masukannya. Terima kasih Bapak Moderator. Cukup pertanyaan saya itu saja. Baik, terima kasih Forlen. Pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Dr. Gembong. Monggo Pak Dr. Gembong untuk memberikan jawaban sehingga mahasiswa ini si Forlen bisa jelasin. Terima kasih. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Lingga. Saya kira ini memang masalah kita semua ya. Bagaimana seni menyampaikan pandangan kita, kritik ya. Kalau kita yang sudah orang tua seperti kita, misalnya anak mengkritik kita, kadang-kadang ya kalau misalnya anak saya mengkritik itu karena rasa cinta ya, kita kan nggak marah ya. Cuman melihat, oh dia sudah tumbuh menjadi anak yang kritis ya. Kalau kita kepada orang lain, bagaimana yang tidak punya rasa cinta itu? Itu bukan menjadi persoalan. Orang yang dikritik itu tidak punya rasa cinta kepada kita, itu menjadi persoalan. Persoalan itu awalnya dari situ. Bagaimana mengatasi? Coba kita lihat diri sendiri, kalau kita dikritik orang, bisa nggak kita menerima itu? Atau kita menghendaki cara mengkritik seperti apa yang supaya kita juga mau? Saya kira begitu cara-caranya ya. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, pikirkan kalau orang menyampaikan kepada kita tuh rasanya gimana sih? Dan kita itu menghendaki seperti apa orang menyampaikan ke kita. Lain kalau di situ ada rasa cinta.
anak menyampaikan kritik kepada bapak ibunya dengan cara apapun, bapak ibunya itu enggak marah, enggak akan marah. Mereka kan mencintai. Paling ketawa-ketawa aja. Dia bilang, anakku sudah besar, sudah mulai kritis dan sebagainya. Tapi kalau orang lain, lihat kepada diri kita sendirilah. Ya. Kalau orang mengkritik kita seperti apa? Kita berharap orang itu menyampaikan dengan cara apa? Itu kira-kira caranya ya. Jadi saya tidak bisa mengajar bagaimana caranya, itu tidak bisa ya. Karena itu seni ya, seni dan setiap ini momen berbeda-beda. Tapi lihatlah, kalau kita mau diperlakukan orang seperti apa, kita juga bisa memperlakukan orang seperti itu. Nah itu satu hal ya, yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, saya lupa itu mengenai apa tadi ya. Mohon maaf, ini faktor usia. Jadi mengenai apa Pak Gede tadi? Bu Forlen tadi yang singkat aja. Ya, jadi banyak sekali sahabat-sahabat kita untuk skillnya, keterampilannya itu bagus sekali, luar biasa. Tapi pada aplikasi etikanya di lapangan, unggah-ungguh terhadap, terutama kami di jasa ya, cara melayani customer, bagaimana cara menyikapi seorang terhadap pimpinan, dan itu terkadang etika dalam penyampaian anak-anak sekarang sangat kurang sekali, betul. Pak. Oke, terima kasih ya. Sekarang ini kan lagi tren drakor ya. Semua anak, mungkin ibu-ibu juga pasti nonton drakor. Kalau tidak, itu nonton cara olahraga, nurunin berat badan dan sebagainya. Jadi fokus ke situ hampir tidak ada, fokusnya ke drakor. Terus gimana ini waktu ini gimana kita olahraga nurunin berat badan. Tapi saya lihat tuh begini ya, faktor itu namanya customer satisfaction. Bagaimana memperlakukan customer orang lain itu merupakan satu peradaban. Tadi disampaikan Pak Rahman, kalau ibu pergi ke negara-negara maju, mereka itu sangat sopan, Bu. Dan sopan itu menjadi budaya. Jadi budaya Jepang kan juga gitu, hormat sekali yang sama yang senior. Di Belanda juga begitu, di Jerman. Itu sudah menjadi budaya. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak? Sebenarnya tidak. Indonesia itu kalau ini Bu Ketua, Bu Rektor tuh tahu, kalau di Solo Pak Yani tuh tahu. Saya kan, bapak saya orang Solo juga. Orang di Solo tuh unggah-ungguhnya ya luar biasa. Jangan coba-coba, Ibu di Jogja juga sama unggah-ungguh. Nah, sekarang unggah-ungguh itu kok rasanya tadi seperti itu kok hilang. Ya, saya curiga itu kebanyakan nonton drakor ya. Mungkin kebanyakan nonton drakor apa merasa itu enggak perlu. Saya kira enggak ya. Unggah-ungguh yang kita lihat di Solo maupun di Jogja ya, itu satu budaya tinggi loh. Itu peradaban yang tinggi. Dan itu masih bisa ditemui saat ini di negara-negara maju. Dan tentu saja kalau misalnya kita memperlakukan orang dengan sopan, dengan santun, dengan lembut, dengan rendah hati, ya orang itu pasti senang. Pastilah dia senang. Nah pertanyaan saya juga heran kenapa orang memperlakukan orang lain dengan berbeda. Yang dihadapi itu kan tentunya reaksinya tuh reaksi negatif, orang bisa kecewa, bisa marah, bisa jengkel dan segala macam. Nah merubahnya bagaimana? Ini saya cerita pengalaman ya, namanya anak muda itu kan tidak bisa seketika. Saya juga muda dulu pernah nakal ya. Pak Yani juga dulu muda juga nakal pasti di Solo itu waktu SMA, SMP, semua pasti. Semua pemimpin pasti pernah membuat kesalahan. Tidak ada pemimpin itu tidak pernah membuat kesalahan. Hanya Nabi mungkin yang tidak membuat kesalahan. Selama dia manusia dia buat kesalahan. Tapi bukan masalah kesalahan. Kalau kita sadar buat kesalahan, ya kita sadar dan merubahnya, itu sebenarnya kepemimpinan itu di situ. Kepemimpinan itu bukan orang yang perfeksionis, tidak pernah salah-salah. Orang yang kalau dia berbuat salah, dia memahami kesalahan, dia memperbaiki. Tadi Mas apa tadi yang pertama, Mas Awi bilang, saya tidak punya waktu. Kan sadar dia tidak ada waktu, dia perbaiki. Itulah titik awal kepemimpinan ya. Jadi jangan berasumsi pemimpin itu manusia perfect 100% perfeksionis, tidak ada. Yang namanya Dr. Yani, jenderal sekalipun, percaya saya waktu SMP SMA pasti nakal. Pak Rahman juga, Pak Gede juga sama. Tapi kan kita manusia. Waktu mahasiswa nakal tuh, lihat wah ini nakalnya salah, nakalnya bakal merusak saya. Ya memperbaikilah.
Jadi itu ya. Tapi jangan, makanya sekarang tuh ada istilah mindfulness, Bu. Ya, mindfulness tuh gini. Jangan terjebak ke masa lalu maupun ke masa depan terlalu banyak. Kita harus mampu mindfulness, mampu menjaga pikiran hati kita tuh saat sekarang. Ya boleh 10% terjebak masa lalu boleh. 10% ke masa depan boleh, tapi jangan sampai ngelamun ke masa lalu terlalu banyak atau bermimpi terlalu banyak ke masa depan tuh sampai yang sekarang dilupain. Ya jangan gitulah. Ya itu kira-kira namanya mindfulness. Jadi intinya mindfulness tadi. Nanti lihat di Google apa itu mindfulness, itu ada cara-caranya ya. Pak Gede itu tahu, orang Bali itu pinter itu ya. Bagaimana melatih mindfulness itu ya. Saya kira itu jawaban saya Bu Verlen ya. Nanti Pak Gede bisa jelaskan bagaimana orang di Bali itu mindfulness. Terima kasih Pak Gembong, Bapak Lingga. Baik, terima kasih Pak Gembong sudah memberikan jawaban yang cukup lugas ya, jelas sekali itu ya. Karena setiap orang juga harus ya belajar dari orang tua terutama ya. Kalau orang tua sebenarnya itulah guru yang pertama di dalam kita hidup ini ya. Kalau tidak ada orang tua yang membimbing ya kita sebagai anak-anak, tentu nanti anak-anaknya akan berkeliaran seperti itik ya. Karena itu orang tua yang pertama sini memegang peranan dalam kepemimpinan itu. Saya rasa itu yang perlu kita ambil ilmunya dari apa yang disampaikan Bapak Dr. Gembong tadi. Karena bagaimanapun juga dari lahir, dari dalam kandungan ibu ya, ibu itu sudah memberikan suatu ilmu, memberikan asupan gizi yang baik, itu sudah memberikan motivasi kepada si anak supaya dia kuat gitu ya. Kuat itu ya kuat sebagai pemimpin masa depan gitu. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat ya, juga begitu. Kita harus juga memikirkan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita dengar ya. Ya itu kita harus resapi sehingga tidak menimbulkan rasa saya yang paling kuat, saya yang paling menang. Ya, itu saya rasa yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini karena waktu ya yang sangat singkat ya. Mohon maaf saya membatasi waktunya ya untuk Pak Lingga. Ya. Izin Pak Moderator, saya mohon para pembicara memberikan closing statement 1 menit setiap pembicara, Pak Moderator. Oh iya, monggo. Saya cukupkan sampai di sini ya. Monggo untuk setiap narasumber, Pak Gembong, Pak Rahman, kemudian Pak Dr. Yani ya. Kami persilahkan untuk memberikan 1 menit katanya Ibu Ketua. Silakan. Oke, mungkin saya duluan ya. Terima kasih banyak Pak. Pak Gede Lingga, Ibu Rektor. Ya. Jadi saya memberikan satu pernyataan singkat. Cintailah dirimu sendiri. Kalau Anda mencintai dirimu sendiri, Anda akan berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki dirimu. Jadi awalnya itu adalah mencintai diri sendiri itu. Karena dari tanggung jawab itu lahir dari cinta terhadap diri sendiri. Cinta yang benar. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, saya yakin Anda akan berusaha yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Mungkin itu dari saya, Pak Gede, Bu Rektor. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Pak Gembong.